Halo semuanya dan selamat datang lagi di sesi Bedah Bisnis. Hari ini kita punya materi yang super menarik dan pastinya sangat praktis. Kita bakal ngebedah langsung sebuah presentasi pitch startup nyata dari kelompok 8. Mereka ngebawain bisnis F&B yang namanya Bitebox. Nah, kita nggak cuma mau ngelihat apa yang mereka jual ya, tapi kita bakal belajar gimana sih mereka menstrukturkan ide bisnis ini dengan sangat apik buat memikat para calon investor. Yuk kita mulai. Oke, perjalanan pitch deck yang ideal itu sebenarnya punya 5 langkah logis. Pertama, ngebahas masalah utama pelanggan, terus lanjut ke solusi praktis dari Bitebox. Ketiga, menu andalan dan harganya. Keempat, siapa target pasar dan apa keunggulannya. Dan terakhir, ditutup sama strategi pemasaran dan finansial. Kita nggak bisa dong ujuk-ujuk langsung nawarin produk, kita harus tuntun investor selangkah demi selangkah. Masuk ke bagian pertama, masalah utama pelanggan. Ini fondasinya teman-teman, langkah paling krusial di presentasi bisnis apapun. Coba deh tanya ke diri kalian sendiri, terutama buat yang sibuk kuliah atau kerja. Susah nggak sih nyari makanan yang cepat tapi tetap ramah di kantong? Pertanyaan simpel ini langsung bikin audiens ngerasa, wah iya juga ya, ini ngebangun ketegangan tentang masalah sehari-hari yang benar-benar nyata di lapangan. Gini ya, kalau kita rinci lagi, banyak banget loh pilihan makanan sekarang yang gagal menuhin ekspektasi. Susah kan nyari yang murah, enak, cepet, dan higienis dalam satu paket sekaligus. Udah gitu, anak muda zaman sekarang tuh pengennya makanan yang kekinian. Nah, pitch ini pinter banget nyakin panggung masalahnya. Seolah-olah ngasih karpet merah buat sang pahlawan, biar bisa turun tangan. Dan dari masalah tadi, kita langsung bertransisi ke bagian kedua. Solusi praktis dari Bitebox. Momen di mana sang pahlawan akhirnya muncul. Kenalin, ini dia Bitebox. Slogannya catchy banget. Fresh food, happy mood. Yang bikin strategi ini cerdas adalah gimana mereka mainin psikologi visual. Gambar makanan yang segar dan cerah ini secara instan langsung ngasih efek positif atau halo effect buat brandnya di mata investor. Bikin lapar kan? Bitebox ini benar-benar ngejawab semua kerisauan yang kita bahas tadi. Mereka nggak sekedar bikin produk asal-asalan. Mereka nunjukin ke investor kalau rice bowl kekinian, snack modern, minuman segar, plus delivery yang cepat ini secara langsung ngisi celah pasar yang lagi kosong. Tapi ingat, pitch yang keren itu harus didukung data. Nggak bisa cuma klaim sepihak. Coba dibayangin, 85% Gen Z dan milenial itu ternyata lebih suka rasa lokal tapi dengan kemasan yang bersih dan modern. Ini angka yang fantastis. Angka ini ngebuktiin kalau Bitebox itu bukan cuma ide halu, tapi didukung sama demand nyata di lapangan. Lanjut ke bagian ketiga, menu andalan dan harga. Kalau udah yakin pasarnya ada, sekarang waktunya pamerin produknya dong. Investor tuh butuh ngelihat wujud aslinya. Dan jujur aja, di bisnis F&B, visual itu ibarat senjata utama. Kalau dari fotonya aja nggak kelihatan menggiurkan, ya gimana investor mau percaya kalau pelanggan bakal rela ngeluarin uang buat beli? Terus perhatiin deh betapa beragamnya pilihan menu mereka. Ada chicken sambal mata buat yang nyari comfort food lokal, sampai Korean spicy chicken dan matcha latte yang benar-benar ngetren. Variasinya ini pas banget buat ngelayanin selera anak muda modern yang cepet banget bosen. Dan yang paling bikin ngiler bukan cuma makanannya, tapi harganya mulai dari Rp15.000 aja. Ini bener-bener strategi yang spot on. Harga segini tuh ramah banget buat audiens yang budgetnya pas-pasan, seperti yang udah dibahas di awal tadi. Kesannya tetap premium, tapi harganya merakyat. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, target pasar dan keunggulan. Produk sebagus apapun bakal sia-sia kalau kita nggak tahu mau jualan ke siapa. Saya suka banget pendekatan mereka di sini. Alih-alih cuma nyebutin angka statistik yang ngebosenin, mereka ngasih gambaran visual yang jelas soal siapa sih pembeli mereka. Wajah-wajah mahasiswa, pekerja kantoran muda, sampai keluarga muda usia 15-35 tahun. Ini bikin target pasarnya terasa jauh lebih hidup. Dan karena udah tahu siapa targetnya, strategi distribusinya jadi gampang dan super fokus. Mereka mau ngejar pelanggan di mana? Ya di area kampus, kos-kosan, dan pastinya lewat saluran delivery online. Ibaratnya, Bitebox ini nongkrong di tempat audiens mereka emang udah biasa nongkrong. Intinya, ini semua merangkum benteng pertahanan bisnis mereka. Ada satu poin yang menarik banget, Instagramable. Di era sekarang, kemasan yang estetik itu sama aja kayak dapetin promosi gratis dari pelanggan yang suka update story. Ditambah lagi, dengan layanan yang cepat, pastinya bikin pelanggan mau balik lagi dan lagi. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, dan jujur aja, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu sama investor, strategi pemasaran dan finansial. Mari kita lihat gimana cara mereka nyetak duit.
Strategi marketingnya cerdas banget, karena mereka main di dua kaki. Buat ngejangkau audiens luas secara cepat, mereka manfaatin TikTok dan Instagram. Tapi, mereka juga nggak ninggalin cara tradisional kayak bikin member card dan promo diskon buat ngebangun komunitas lokal yang loyal. Low budget, tapi impact-nya maksimal. Nah, mari kita bedah angkanya. Percaya nggak, modal awal yang dibutuhin itu cuma 10 juta rupiah. Presentasi ini patut diacungi jempol karena ngasih estimasi anggaran yang transparan, ramping, dan yang paling penting, realistis. Dari beli peralatan sampai bayar sewa tempat, semuanya terukur dengan sangat baik. Dan ini dia angka ajaibnya. Bayangin, proyeksi omset bulanannya nyampe 24 juta rupiah. Asumsinya cuma jualan 40 porsi sehari dengan harga rata-rata 20 ribu rupiah. Dengan modal awal yang cuma 10 juta tadi, ini ngasih gambaran return on investment yang luar biasa cepat. Investor mana yang nggak senyum ngelihat potensi putaran uang secepat ini? Jadi teman-teman, pola presentasi dari kelompok 8 ini ngebuktiin satu hal penting. Pitch yang bagus itu soal kerangka kerja yang solid. Mulai dari ngegali masalah yang nyata, ngasih solusi yang didukung data pasar, nampilin visual yang bikin ngiler, sampai ngasih proyeksi finansial yang masuk akal. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin kan menstrukturkan ide besar kalian pakai formula masalah solusi finansial ala Bytebox ini bakal jadi kunci buat dapat pendanaan startup kalian sendiri? Pastinya layak banget buat dicoba. Makasih udah ikut ngebedah materi kali ini dan sampai ketemu di bedah bisnis seru selanjutnya.